Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PBG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Slamet Wibowo. Saya mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. LPTK Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 4 Pati. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran materi Unit 7, Aplikasi Seni dan Desain dalam Kehidupan Sehari-hari, semester genap. Mohon saran dan bimbingannya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pagi hari ini yang cerah, ya, dengan membawa semangat untuk belajar pada hari ini. Anak-anakku sekalian, ini ada hadis ya untuk penyemangat kita. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi kalau kita mau mengejar cita-cita kita, mau meraih sukses kita, maka yaitu dengan jalan mencari ilmu, menguasai ilmu. Ilmu harus kita kuasai, ilmu dunia, ilmu akhirat. Ya, semoga kita nanti dapat meraih apa yang kita cita-citakan di dunia ini dan apa yang kita cita-citakan nanti di akhirat. Amin Allahumma. Amin. Ya, untuk selanjutnya, sebelum melaksanakan aktivitas pada pagi ini, belajar pagi ini, silahkan Mas Iputra Yogi untuk memimpin doa. Baik Pak, siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Yogi. Untuk selanjutnya Bapak presensi dulu ya. Untuk presensi hari ini bagaimana? Ada yang izin? Masa semua ya? Ya, berarti hari ini kita sehat semua ya, selalu. Semoga kita selalu sehat. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, baiknya kita yel-yel dahulu. Yel-yel, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, selamat sehat, luar biasa. Ya, tepuk tangan. Anak-anakku sekalian, mari kita ingat ya, pelajaran kemarin kita itu membahas tentang apa yang dahulu. Masih ingat tidak? Masih. Ya, enggak dahulu. Iya, kemarin kita belajar tentang jurnal visual. Ya, kita merekam berkarya kita, terus kita simpan dalam bentuk jurnal visual. Nah, kemarin kita sudah mendapatkan produk, kalian berkarya, terus kalian rekam mulai prosesnya sampai akhir. Oke, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, kita melaksanakan pretest dulu. Pretest ini kalian kerjakan lewat Google Formulir. Silakan kalian persiapkan HP-nya, akan Pak Bowo kirim dalam grup
kita ya. Waktunya 3 menit ya. Oke, cukup ya? Ya. Selesai ya. Bagaimana tadi hasilnya? Bagus, Pak. Kurang bagus. Ya, memang pretest ini kan kita belum melaksanakan pembelajaran ya, materi belum saya sampaikan. Kalian untuk menjajaki kemampuan kalian sementara. Nanti setelah pembelajaran ini kalian tingkatkan. Ya. Harusnya nanti lebih baik lagi. Ya. Untuk selanjutnya ini Bapak sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep design thinking berdasarkan isu yang diamati. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis permasalahan yang ada di lingkungan sekitar dengan cermat. Terus yang ketiga, peserta didik mampu menemukan solusi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar dengan baik. Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan isu dan kondisi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi hasil diskusi tadi nanti kalian presentasikan di depan kelas dengan percaya diri tentunya. Kalian siap? Siap. Baik, kalian duduk dalam kelompok ya. Berarti sudah masuk kelompok ya. Ya. Sudah kelompok masing-masing sekitar 5 atau 6 anak ya. Anak-anakku, saya sampaikan pertanyaan pematik pada pagi ini. Apakah di sekitar kalian ada benda yang tidak terpakai? Ya. Ya. Banyak sampah plastik di sekitar kita. Ya, itu nanti kalau kita kreatif itu bisa kita manfaatkan. Terus bagaimana memanfaatkan benda-benda tersebut? Bagaimana? Ya. Iya, biasanya sampah itu hanya terbuang, terus tidak terpakai. Akhirnya menumpuk, jadilah masalah kita. Ya nanti itu bisa kalian identifikasi ya, masalah sampah plastik, sampah sedotan, tutup botol mungkin ya. Itu kalau kalian kreatif itu akan menjadi nilai guna, ada nilai gunanya untuk kalian. Anak-anak dalam kehidupan sehari-hari ini banyak karya seni atau desain yang berdampingan dengan kita. Mulai kita bangun tidur, ya, tentunya kita menemukan benda-benda di sekitar kita dengan desain yang berbeda-beda yang bagus juga. Perabot rumah tangga, ya, alat komunikasi, ya, ini didesain khusus ya untuk mempermudah kegiatan kita sehari-hari. Dan desainnya juga menarik agar kita menggunakan itu dengan nyaman. Pakaian kita, ya, meja, kursi, ya, almari, ya, rumah tinggal kita, alat transportasi, alat komunikasi, gedung pencakar langit, alat transportasi kita. Pernahkah kita berpikir untuk memodifikasi atau merubah benda-benda yang ada di sekitar kita? Pernah tidak? Ya. Benda-benda tersebut bisa kita buat menjadi semenarik mungkin agar menunjang aktivitas kita. Ya. Ada barang-barang bekas. Ya. Ini kalau kita manfaatkan, kita akan mendapat penghasilan baru. Ya. Bambu bekas, kardus. Ya.
Agar lebih semangat lagi, kita tepuk tangan ya. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Ayo, yang pojok itu semangat tuh ya. Ya. Konsep design thinking. Jadi, design thinking adalah suatu proses atau metode pola pikir untuk berempati terhadap permasalahan dan masalah yang berpusat pada manusia, yaitu untuk memecahkan sebuah masalah dengan praktis dan kreatif. Konsep ini sangat didasarkan pada metode dan proses yang digunakan oleh desainer. Biasanya yang melaksanakan itu desainer, ya, yang sudah menggunakan konsep design thinking ini. Ya, tujuan design thinking yaitu mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan untuk mengetahui apa keinginan konsumen. 3, untuk mengembangkan inovasi dan bisnis. 4, melakukan pendekatan kepada konsumen untuk mengetahui apa keinginan konsumen. Ya. Ini contohnya, jadi perusahaan Oral-B, ya, sikat gigi itu, ini menghadapi masalah bahwa anak-anak itu malas menggosok gigi. Anak-anak kesulitan menggosok gigi. Ya, anak kesulitan kenapa? Karena kesulitan memegang sikat gigi yang bergagang kecil. Terus dari perusahaan Oral-B ingin mencari solusi. Mereka meminta ahli untuk melakukan riset, untuk melakukan penelitian. Apa penyebab anak-anak kok malas gosok gigi? Yaitu didapatkan dari riset tadi bahwa anak-anak itu malas karena kesulitan saat memegang sikat gigi. Karena gagangnya itu terlalu kecil. Terus akhirnya solusinya perusahaan membuat sikat gigi yang bergagang besar agar memudahkan anak-anak ini memegang sikat gigi. Ya, desainnya dibuat baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kalau perusahaan tidak peka, ya tidak akan berkembang perusahaannya. Selanjutnya tahapan proses design thinking yang dapat dilakukan meliputi yang pertama, berempati, yang kedua, definisi, ketiga, ideasi, keempat, prototype, yang kelima, tes atau uji publik. Tahap pertama yaitu berempati. Ya, secara umum pengertian berempati adalah merasakan pikiran, perasaan atau keadaan yang sama dengan orang lain. Yang terakhir adalah uji produk atau tes. Pengujian produk adalah mencari tahu apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan atau tidak. Sehingga produk dapat diketahui kekurangan dan kesalahan lebih awal sebelum produk tersebut digunakan. Sehingga kesalahan dan kekurangan akan diperbaiki dan disempurnakan. Sehingga produk nantinya yang akan digunakan kepada publik, produk sudah sempurna dan layak pakai. Apabila produk yang diuji masih terdapat kesalahan dan kekurangan, masih ada proses produksi diulang lagi untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan tersebut supaya mendapatkan hasil yang sempurna. Contoh, setelah produk boxfile dari bambu bekas selesai, maka perlu diuji, yaitu langsung digunakan apakah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan konsep untuk menaruh buku, dan jika ternyata berfungsi dengan baik sesuai dengan konsep, maka produk prototipe tersebut
sudah menjadi produk jadi dan bisa digunakan untuk publik dan masyarakat. Ya, itu tadi tentang membuat blog file ya. Ini videonya bisa kita lihat ya tentang membuat blog file. Ini cara membuat blog file yang kita identifikasi masalah tadi. Yang pertama kita potong bambu dahulu, yaitu tadi cara membuat blog file dari kayu yang tidak terpakai di lingkungan kita tadi. Silahkan bagi yang belum paham tentang materi tadi, silahkan bertanya. Cukup, Pak. Cukup ya? Untuk selanjutnya Bapak bagikan LKPD. Ini saya bagikan LKPD-nya. Silahkan langkah-langkah ya, silakan langkah-langkahnya dibaca ya. Dibaca dahulu. Di sana ada tugas. Yang pertama kalian tulis identitas dulu ya. Ditulis identitas dulu. Ya, mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 kelompok. Silakan ditulis identitasnya dulu. Identitasnya ditulis dulu. Setelah itu langkah-langkahnya dibaca. Ya, langkah-langkahnya dibaca, dicermati. Ada petunjuknya, silakan dibaca, dicermati. Terus itu ada pertanyaan, ya. Bagaimana? Ada yang kesulitan? Ada yang tidak paham tentang pertanyaan? Ya, itu kalian diskusikan ya, kalian diskusikan dalam kelompok. Silakan yang mau dibantu, silakan mengangkat tangan. Ya, jika ada yang kesulitan, silakan mengangkat tangan. Silakan kalian mencari informasi di lingkungan sekitar kalian. Lingkungan sekitar kalian berdasarkan materi tadi, ya, suatu permasalahan. Silakan kalian. Yang pertama adalah jelaskan dulu tentang konsep design thinking menurut kelompok kalian. Nah, dari yang saya utarakan tadi, ya, kalian mendapat intisarinya apa dari design thinking tadi? Bagaimana? Bisa ya? Bisa. Ditulis identitasnya dulu. Terus langkah-langkahnya itu dibaca ya, langkah-langkahnya tentang cara mengerjakan LKPD tersebut. Jangan lupa kalian diskusikan dalam kelompok, kalian rumuskan. Itu ada permasalahan, kalian temukan masalah di lingkungan sekitar kalian. Satu masalah saja, ya. Terus nanti kalian cari solusi terbaik untuk menyelesaikan
masalah tersebut. Ya. Tentunya dengan desain ya, kita menyelesaikan masalah dengan desain. Gimana, ada kesulitan? Silakan jika ada pertanyaan atau mau menanggapi, angkat tangan ya. Oh iya. Oh iya, silakan, itu bagus sekali ya. Dari sampah plastik, bungkus snack itu ya, bungkus snack itu kan berwarna-warni. Nah, itu kalian bisa manfaatkan untuk berkarya ya, berkarya, lukisan, terus apa, dengan apa, menggunakan benda-benda tersebut kita dapat mengurangi sampah ya, sampah di lingkungan kita. Kita manfaatkan untuk berkarya. Anak-anak, selanjutnya nanti kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Ya. Setiap kelompok nanti bisa secara acak ya, bisa mempresentasikan di depan kelas. Nanti silakan ada moderatornya ya, dibuat moderator. Silakan nanti membuka dengan salam dulu, terus diperkenalkan teman-teman kalian, nama teman kalian, kelompok kalian ya. Presentasikan hasil temuan kalian ini dengan percaya diri ya, yang semangat tentunya ya. Terus silakan setelah selesai ya, jangan langsung ditutup dulu, dipersilahkan teman kalian untuk menanggapi atau bertanya. Ya, silakan. Setelah mendapatkan masukan dari teman kalian atau pertanyaan, nanti baru bisa kita buat kesimpulan. Nanti ditulis di paling akhir. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Kelompok ini sudah? Sudah. Saya tunggu 5 menit lagi ya. Ya. Sudah? Yang belakang bagaimana? Sudah? Ya, selanjutnya kalian presentasikan ya, presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas sesuai dengan arahan saya tadi. Kalian laksanakan dengan percaya diri di depan kelas. Nanti tunggu dulu dari temanmu untuk menanggapi. Silakan kelompok mana dulu yang sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang aplikasi seni dan desain dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Ananda Flaresya Putri. Saya Galuh Putri Dwi Nugraha. Saya Juni Capri Ella Sofiana. Saya Diah Budi Lestari. Kami dari kelompok 3. Pertama-tama, diskusikan dalam kelompokmu, jelaskan pendapatmu tentang design thinking menurut kalian sendiri. Menurut kita, design thinking adalah Suatu proses atau metode pola pikir untuk berempati terhadap permasalahan dan masalah yang berpusat pada manusia. selanjutnya analisis permasalahan yang terkait dalam lingkungan sekitar. Sampah bekas kaleng minuman. Lalu, bagaimana solusi menyelesaikan masalah tersebut? Kita memiliki solusi, yaitu Sampah bekas kaleng dapat kita manfaatkan untuk membuat miniatur Vespa. Dalam bahan dasar kaleng bekas minuman tersebut, kita dapat berkreasi dan menjaga lingkungan. Miniatur Vespa dapat kita jual, tentunya nilainya lebih tinggi. Dengan kreatif, kita dapat juga menjaga lingkungan, karena lama-kelamaan sampah akan menumpuk. Kita harus
pandai memanfaatkan barang yang tidak terpakai untuk didaur ulang. Dari permasalahan tersebut, siapakah yang ingin bertanya terkait dengan permasalahan yang tadi saya sampaikan? Bagaimana cara membuat miniatur Vespa tersebut? Cara membuat miniatur tersebut bisa dalam bentuk sampah sedotan yang ditumpuk-tumpuk lalu dibuat sebagai kerangka Vespa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan lain atau tanggapan dari kelompok lain? Silahkan. Cukup. Baiklah, kalau tidak ada yang menanyakan atau menanggapi dari kelompok lain, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, tadi produknya yang mau dibuat adalah miniatur dari Vespa ya. Dari kaleng kaleng bekas minuman itu ya, bekas minuman yang itu kan ya akan jadi sampah tentunya. Kalau kita kreatif itu akan jadi nilai guna. Nah, saya suka sekali itu melihat ya, miniatur dari Vespa, keren ya. Semangat untuk kelompok kalian. Untuk selanjutnya silahkan yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang aplikasi seni dan desain dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Fahda Wairunisa. Perkenalkan, nama saya Jelita Lufia Yelse. Perkenalkan, nama saya Septiana Arifana Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Hidun Mawarti. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Agraini. Saya Lailul Nuraini Rahmawati. 1. Diskusikan dalam kelompokmu, jelaskan pendapatmu tentang desain thinking menurut kalian sendiri. Tulislah hasil diskusi kelompokmu. Desain thinking adalah ideologi atau proses kreatif untuk memecahkan masalah kompleks yang berpusat pada manusia. Terkait analisis permasalahan yang ada di lingkungan sekitarmu, memilah sampah organik dan anorganik. Diskusikan dengan kelompokmu bagaimana solusi menyelesaikan masalah tersebut. Tuliskan hasil diskusi kelompokmu di kolom berikut ini. Solusi dengan memilih sampah, mengumpulkan sampah plastik dan sampah ini masih laku untuk dijual kembali. Dengan menjual sampah tersebut dapat mengurangi limbah sampah. Sampah tersebut nantinya akan didaur ulang. Kita dapat uang yang didapat dari penjualan sampah kertas dan plastik tersebut. Sampah organik dapat kita buat pupuk organik. Pupuk organik tersebut bisa kita pakai untuk memupuk tanaman di sekitar lingkungan kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita mau bertanya bagaimana cara membedakan sampah organik dan anorganik. Cara membedakannya dilihat dari segi kemasannya. Sampah yang termasuk sampah anorganik itu kayak sampah plastik, sedotan, dan lain-lain. Kalau sampah organik itu kayak daunan. Sampah plastik bisa didaur ulang menjadi dibuat tas, karya seni lainnya. Kalau sampah organik seperti dedaunan bisa dibuat pupuk tanaman. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus, beri aplaus. Terima kasih presentasinya untuk hari ini, sangat luar biasa ide-idenya. Nanti
bisa dikembangkan untuk kalian ya, mungkin di rumah kalian bisa membuatnya dengan konsep tadi ya, suatu permasalahan terus kalian selesaikan dengan ide-ide kalian yang sangat luar biasa sekali. Untuk selanjutnya ya, saya anggap untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Saya akan mengadakan post test ya. Kalian kerjakan post test hari ini ya, dari pembelajaran kita hari ini menggunakan quizzes ya. Ini kodenya ya, bisa ditulis kodenya atau bisa menggunakan link ya. Ini quizzesnya, silahkan masuk. Sudah ada 4 siswa. Sudah? Sudah? Sana sudah? Sudah siap ya? Oke, segera saya mulai. Silakan kerjakan baik-baik ya. Siapa nanti yang akan jadi juara? Harus 100 ya. Ya, sekarang ditempati oleh yang paling tinggi Yunita. Ayo, yang lainnya. Sekarang dipimpin oleh Yogi. Sudah ada 3 pemenang ini ya. Ya, sudah mulai selesai. Ya, sudah cukup ya. Sudah mengerjakan semua, saya akhiri. Sudah semua ya? Saya akhiri. Ya. Ya, selamat bagi yang menjadi pemenang. Yang pertama adalah Yogi, yang kedua Nagista, yang ketiga Reza. Ya, tepuk tangan. Ya, itu evaluasi kita. Gimana tadi nilainya? Sudah naik ya? Ya, daripada pretest tadi kita sudah meningkat ya. Mari kita refleksikan ya kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Silakan. Ya, bentar. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Kita dapat mengetahui cara kreatif menghadapi permasalahan, jadi kita dituntut untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Baik anak-anak, kita refleksikan pembelajaran hari ini. Nanti tolong kalian tulis refleksi di selembar kertas ya, tentang pembelajaran hari ini. Tentang pembelajaran dengan berbasis masalah PBL tadi dan tentang evaluasi menggunakan quizzes tadi. Silakan saya bagikan lembar untuk refleksi ya. Kalian tulis refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Sudah cukup ya? Saya kumpulkan refleksinya hari ini. Ya, saya bacakan refleksi yang sudah saya kumpulkan. Ya. Beberapa saya bacakan ya. Ini saya bacakan hasil refleksi dari teman kalian. Yang pertama, refleksi pembelajaran
pembelajaran kali ini sangat menyenangkan dikarenakan kita dapat berpresentasi, menanggapi presentasi dari teman-teman, sehingga kita dapat lebih membuka diri lagi. Terus selanjutnya refleksi media pembelajaran menggunakan Canva ya. Sangat menyenangkan karena gambar lebih jelas, lebih bervariatif. Selanjutnya refleksi menggunakan quizzes. Menarik karena dapat melatih kemampuan kita sehingga kita tahu seberapa kemampuannya kita dalam memahami materi yang disampaikan. Menyenangkan karena mengerjakan tugas serasa bermain. Ya, ini masih banyak lagi refleksi, tidak saya bacakan semua. Terima kasih refleksi hari ini. Ini akan menjadi untuk meningkatkan saya lagi nanti untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk materi berikutnya yaitu tentang konsep berpikir kritis. Untuk berikutnya, mari pembelajaran hari ini kita akhiri. Silahkan Reza disiapkan untuk berdoa dan nanti bisa diakhiri. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.